Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan membahas materi terkait communication skill pada mata kuliah etika profesi dan kewirausahaan. Kembali lagi bersama saya Sulistiawati di mata kuliah ini. Sebelumnya kita telah belajar masalah prinsip etika, kemudian bagaimana seharusnya kita bersikap kepada orang lain, entah itu atasan, bawahan, maupun rekan kerja dalam sebuah profesi, kemudian sedikit tentang hak dan kewajiban. Lalu bagaimana supaya kita bisa memperlancar hubungan kerja, entah itu dengan teman sejawat ataupun dengan atasan, klien maupun bawahan. Kita harus belajar yang namanya communication skill atau kemampuan berkomunikasi. Kalau berbicara masalah komunikasi, sebenarnya ini adalah hal yang sangat common kita temui setiap hari ya. Mungkin dari kita kecil kita sudah berkomunikasi. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah komunikasi yang sudah kita lakukan selama ini benar, tepat sesuai dengan sasaran. Nah, kita harus mempelajari nih communication skill. Sehingga kita butuh materi ini ketika kita sudah terjun dalam dunia bisnis maupun profesi kita sebagai seorang engineer. Ini dianggap penting karena ketika komunikasi kita salah itu juga mempunyai impact yang besar terhadap keberlanjutan kita dalam sebuah profesi atau bisnis atau misalkan hubungan seperti itu. Nah, apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah suatu proses di mana informasi dipertukarkan antara individu melalui sebuah sistem dari sebuah simbol, isyarat, dan perilaku. Jadi transfer knowledge kalau saya bisa bilang itu adalah salah satu bentuk dari komunikasi. Bagaimana kita menyampaikan sebuah message kepada penerima sehingga maknanya tersampaikan. Itu komunikasi. Terkadang kita jika salah menyampaikan message kepada seseorang, maka penafsiran maknanya yang berbeda. Ini menjadi sesuatu yang berbahaya gitu kan. Makanya perlu sebuah skill di sini. Nah, selanjutnya adalah fungsi komunikasi. Sebenarnya apa sih fungsi komunikasi? Itu banyak. Jadi fungsi komunikasi itu bisa sebagai ini ya, motivasi, bisa memberikan informasi, kontrol, mengekspresikan emosional kita. Lalu bentuk-bentuknya banyak. Kita sangat sering berkomunikasi ya, terutama bisa sebagai oral ya, bisa dalam bentuk oral. Atau kita memberikan sebuah like pada sosial media itu sebenarnya bentuk komunikasi juga, bahwa kita menyukai apa yang dia tulis. Kita tweet gitu kan, kita kirim story, kemudian kita WhatsApp gitu kan, itu adalah salah satu bentuk komunikasi dan fungsinya yaitu tadi. Lalu kemudian ini tadi the power of communication. The power of communication tuh seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, itu bisa memperkuat relationship. Ada hubungannya di sini, relationship. Kemudian ada nilainya di situ. Kemudian bisa misalkan kita dengan klien, terus dia juga bisa mempengaruhi sebuah kesuksesan dan keloyalan misalkan terhadap bidang yang kita geluti, terhadap perusahaan gitu kan, terhadap bisnis kita. Karena power of komunikasi itu bisa menjadi sebuah keuntungan maupun sebuah bumerang buat kita sendiri jika kita kurang mampu dalam mendeliver sebuah message. Nah, lalu bagaimana cara pesan tersampaikan? Ini dari sebuah riset dihasilkan bahwa pesan itu bisa tersampaikan kebanyakan 55% itu dari body language. Jadi orang ketika berbicara itu pasti dia melihat body language orang yang sedang berbicara tersebut. Jadi lawan bicara biasanya memahami apa sih yang akan
dia sampaikan itu biasanya sudah tergambar di body language-nya. Kemudian intonasinya, apakah misalkan pembicara tersebut ingin menyampaikan sesuatu yang nadanya kritik negatif. Nah, dari intonasi itu kita terkadang bisa menafsirkan bahwa dia akan memberikan tanggapan yang seperti ini, tanggapannya negatif, kritik negatif. Kadang ketika dia tone-nya misalkan kalem, kemudian tone-nya itu dia positif, bisa jadi dia omongannya dia ini akan cenderung ke positif. Terus baru 7% itu dari statement, dari kalimat, dari perkataan yang dia ucapkan. Nah, di sini yang mungkin Ibu akan garis bawahi, sekarang kondisi sekarang bahwa kalian sebagai mahasiswa yang menjadi pertanyaan besar, kalian sudah berkomunikasi sejak kalian kecil. Lalu di sini pertanyaan besarnya, apakah komunikasi yang sudah kalian lakukan di sini adalah sudah benar? Itu poinnya. Apakah komunikasi yang selama ini kalian jalin, entah kepada keluarga, entah kepada teman, entah kepada adik tingkat, kakak tingkat, kepada orang yang lebih tua, kepada dosen, itu sudah benar. Nah, itu yang menjadi pertanyaan yang harus kalian evaluasi. Nah, apakah sama? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah sama cara komunikasi kita kepada person-person tersebut? Nah, ini juga harus dipahami oleh seseorang. Nah, belajarnya kapan? Ya sekarang, sebelum kalian terjun ke dunia industri. Karena apa? Ketika kalian tidak belajar tentang ini, ketika kalian tidak bisa memetakan dengan baik ranah kalian atau posisi kalian akan gagal nanti ketika di industri. Karena sebenarnya seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, kemampuan soft skill itu yang paling penting sebenarnya dalam bekerja. Kalau hard skill itu sebenarnya support, pendukung, dan kebanyakan seorang engineer pasti dia memahami kalau dia memang bisa menyerap apa yang dia dapatkan di bangku kuliah. Tapi soft skill ini yang sesuatu yang abu-abu, yang ini juga susah untuk di branding, susah untuk didapatkan. Salah satunya communication skill di sini. Nah, lalu arti sebuah kalimat itu banyak. Bisa jadi dia mempunyai makna baru, bisa jadi dia mempunyai makna ganda. Terus kemudian penyampaian ekspresi itu juga berpengaruh. Nada bicara juga mempengaruhi makna, ya kan? Kemudian pengembangan kalimat baru. Banyak sekali arti sebuah kalimat, apalagi ketika kita menggunakan media sosial. Makanya sekarang itu banyak sekali banyak sekali masalah itu dikarenakan media sosial. Karena ketika kembali lagi ke penjelasan Ibu sebelumnya bahwa mereka biasanya hanya 7% yang memahami sebuah kalimat dari kata-kata. Sehingga ketika kita menuliskan kalimat di media sosial, gampangnya adalah WhatsApp, itu bisa jadi ditafsirkan dengan berbagai makna. Nah, tergantung dengan intonasi yang membaca, seperti itu. Mungkin kita persepsinya positif, akan tetapi yang membaca dia dengan intonasi yang negatif, bisa jadi maknanya berubah seperti itu. Jadi hati-hati dengan kalimat yang Anda ucapkan atau tuliskan. Nah, contoh yang sangat common terjadi di dalam lingkungan mahasiswa ya. Nah, ini Ibu memberikan sedikit contoh ya tentang komunikasi mungkin mahasiswa ke dosen. Contohnya, Bu, ini saya masih ngeprint, tunggu ya gitu. Terus ada lagi contoh lagi, kalau misal nilainya keluar, terus yang input Ibu bisa tidak, Bu? Waduh, siang ini saya ada ujian susulan, Bu, nanti sore aja gimana, Bu? Bu, Ibu ada di mana sekarang? Hari ini ke kampus nggak, Bu? Nah, kata-kata ini sangat sering Ibu jumpai. Entah itu dari cerita
dosen lain atau dari pengalaman pribadi, ini sangat banyak mahasiswa yang masih seperti ini. Nah, menurut kalian hal seperti ini benar nggak? Nah, orang yang dia belum memahami communication skill, orang yang dia tidak bisa memposisikan dirinya sedang berkomunikasi dengan siapa, pasti menganggap hal ini wajar. Karena mereka memukul rata semuanya. Ini adalah habit. Jadi ketika kita ingin merubah habit, itu perlu proses. Jadi ketika mindset seorang mahasiswa menganggap semuanya sama, baik posisi sebagai komunikasi terhadap orang tua, dosen, atasan, terus kemudian teman sejawat itu adalah sama, ya itu adalah habit mereka. Akan tetapi kita perlu melihat apakah lawan bicara kita ini mempunyai persepsi yang sama. Tidak semua. Kadang ada juga dosen yang dia tidak terima, dalam artian dia kenapa menganggap chatting seperti ini tidak sopan. Kenapa ini mahasiswa tidak sopan, kan seperti itu. Nah, hal-hal ini yang kita harus memahami siapa lawan bicara kita gitu kan. Apakah ketika berbicara seperti pada teman oke, karena mungkin persepsi teman sejawat itu komunikasinya seperti ini. Akan tetapi ketika kita ke atasan, entah ke dosen, ke atasan kerja, ke orang tua, apakah seperti ini sopan gitu? Kan tidak. Nah, terlepas kita sangat akrab dengan orang tersebut. Walaupun kita sangat akrab dengan orang tersebut, akan tetapi jika di ranah akademik, kita juga harus bisa secara formal. Walaupun kita sudah akrab ya, jadi kita harus tahu tempatnya lah, kapan kita harus formal, kapan kita harus informal, seperti itu. Sekarang yang Anda harus koreksi adalah bagaimana skill communication kalian, bagaimana komunikasi kalian selama ini gitu kan. Mungkin bisa jadi saya sudah benar, sudah on the track, mungkin bisa jadi saya sudah benar gitu kan, tapi sebenarnya itu masih salah karena itu habit. Dia menilai bahwa dirinya sudah benar, tetapi itu masih salah. Nah, itu harus dikoreksi juga. Ada yang memang dia merasa dirinya tidak benar, oh ini salah, berarti harus diperbaiki kan begitu. Karena next kalian akan sering berkomunikasi secara intens, entah itu kepada dosen kalian untuk tugas akhir, entah itu saat kalian magang, PKL, kalian akan lebih banyak ketemu orang-orang yang kalian tidak tahu culture backgroundnya apa, kalian tidak tahu sifatnya bagaimana, atasan, bawahan, ada orang yang mudah tersinggung, ada orang yang sensitif dan lain sebagainya. Nah, itu makanya kalian harus hati-hati di situ. Next. Nah, yang selanjutnya adalah ketika kalian berbicara, jangan mendominasi. Karena mendominasi pembicaraan akan membuat kita terkesan intimidatif. Sehingga lawan bicara lebih memilih untuk mengalah, untuk menghindari konflik. Nah, ini adalah hal yang sangat harus kalian hindari ketika kalian berbicara. Apalagi case-nya adalah kalian di sini, ibu anggap kalian akan menghadapi dunia kerja. Kalian akan sering berdiskusi tentang project ataupun tentang tugas akhir. Kalian magang, kemudian kalian berdiskusi dengan tim. Walaupun kalian merasa diri kalian benar, tapi kalian tidak boleh mendominasi dalam sebuah percakapan. Apalagi di situ Anda memahami posisi Anda bukan di level teratas. Nah, itu jangan sampai kalian mendominasi ya, karena itu juga akan memperburuk image kalian sendiri. Jadi kalian harus memahami porsi saya seperti apa, kemudian saya harus bagaimana, saya harus berbicara sampai mana, itu kalian harus tahu. Jadi walaupun kalian bagaimana cara saya menyampaikan tentang pendapat saya yang saya yakini benar, tapi dengan tidak mendominasi, seperti itu. Nah,
Next, Ibu akan membahas tentang pentingnya komunikasi dalam suatu kantor atau suatu perusahaan, karena kalian akan menjadi seorang engineer yang bekerja pada industri, pada perusahaan, pada plant dan lain sebagainya. Seorang profesi apapun, kalau di sini kalian engineer ya, harus dapat berkomunikasi secara efektif dengan semua pegawai kantor baik horizontal maupun vertikal. Nah, bagi kalian yang sudah pernah magang, tentunya sudah sedikit merasakan bagaimana sih model-model komunikasi di dunia kerja, bagaimana sebenarnya environment dalam dunia kerja. Nah, itu pasti kalian sudah mulai merasakan perubahan-perubahan itu. Lalu bagaimana sebenarnya saya harus bersikap dengan komunikasi ini, bagaimana saya harus berkomunikasi dengan mereka, baik secara horizontal maupun vertikal. Maksudnya adalah bagaimana cara bisa berkomunikasi dengan atasan, dengan teman sejawat maupun bawahan, seperti itu. Terus kemudian selanjutnya adalah komunikasi yang efektif akan menciptakan iklim kerja kantor yang sehat dan terbuka. Hal ini sangat penting guna meningkatkan kreativitas dan dedikasi para pegawai. Komunikasi yang efektif, kita harus menciptakan itu supaya lingkungan kerja kalian menjadi kondusif. Jadi kalian sudah menemukan feelingnya di mana itu akan enak ketika kalian bekerja. Ketika kita komunikasinya kurang baik, kita menyampaikan sesuatu kurang baik, ya kita tidak akan disukai oleh orang lain gitu. Kita tidak akan pernah dianggap orang lain, mungkin ada yang menyinggung dan lain sebagainya, padahal itu bukan maksud kita. Oke, next. Berdasarkan hasil suatu penelitian, diketahui antara 75% sampai 90% dari waktu kerja kita itu kita pergunakan untuk berkomunikasi. Ya, kalau kalian sudah pernah magang, pasti kalian mungkin akan membenarkan statement ini ya, bahwa bekerja itu adalah bagaimana kita berkomunikasi untuk menyelesaikan sebuah masalah, sebuah job. Jadi kebanyakan yang berkomunikasi, makanya komunikasi ini menjadi hal yang penting. Jika kita salah menyampaikan sesuatu, maka maknanya berbeda, itu juga akan menjadi permasalahan baru gitu kan. Nah, di sini ada riset bahwasannya ketika kita di tempat kerja itu 5% digunakan untuk menulis, 10% digunakan untuk membaca, 35% digunakan untuk berbicara, 50% digunakan untuk mendengarkan. Jadi di sini ada porsi berbicara dan mendengarkan itu 85%. Di mana itu hubungannya dengan komunikasi secara oral ya. Secara oral. Jadinya ini hal yang penting juga. Maka dari itu kalian juga harus bisa memperbaiki cara komunikasi kalian demi mempersiapkan kedepannya. Jadi memang ini adalah habit, akan tetapi habit bisa dirubah. Dan kalian ketika kalian sudah tahu teorinya komunikasi itu seperti apa, kalian akan bisa lebih menempatkan diri di sini. Kemudian next adalah pentingnya komunikasi kantor dapat dilihat dalam hal-hal berikut. Nah, ini tadi. Jadi, dia bisa menimbulkan rasa kesetiakawanan dan loyalitas antara atasan bawahan, kemudian teman sejawat, kemudian klien, seperti itu. Terus kemudian bisa meningkatkan gairah bekerja, meningkatkan moral dan disiplin, terus meningkatkan rasa tanggung jawab, terus kemudian menimbulkan adanya saling pengertian di antara para pegawai dan saling menghargai dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Selanjutnya adalah meningkatkan kerjasama atau teamwork di antara para pegawai. Ini adalah salah satu the power of communication itu sendiri ya. Banyak ketika kita bisa berkomunikasi dengan benar, banyak manfaat yang kita dapat. Nah, kita juga harus memahami apa itu etika jabatan. Sehingga kita tahu, kembali lagi ke tadi, kita tahu dengan siapa kita berbicara. Jangan sampai kita juga berbuat
berbicara yang bisa menyinggung orang tersebut. Contoh, ketika kita berbicara, kita harus tahu, oh, si dosen A itu orangnya sensitif, si dosen A itu orangnya kaku. Nah, beda dengan si dosen B. Dosen B orangnya ramah, si dosen B orangnya humble. Lalu, bagaimana metode kita berkomunikasi dengan dua dosen ini, gitu kan? Kalau secara aturannya harusnya sama. Dalam artian sama di sini ya sopan, sesuai dengan norma-norma kaidah yang berlaku, gitu kan. Akan tetapi ya mungkin ada perlakuan tersendiri ketika kita berbicara dengan dosen A dan dosen B, seperti itu. Tergantung dengan ini background ya, kita ngomong masalah background. Kalau jabatan ya bisa jadi jabatannya sejawat, jabatannya lebih tinggi atau lebih tinggi lagi, itu beda. Lalu di sini dimaksud etika jabatan adalah norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, ukuran-ukuran yang diterima dan ditaati oleh para pegawai, yang berupa peraturan-peraturan atau hal yang sudah merupakan kebiasaan dan dianggap setiap pegawai sudah mengetahui dan melaksanakannya. Jadi etika jabatan masing-masing. Saya seorang engineer, lalu saya harus seperti apa, gitu kan? Nah, itu harus dipahami oleh setiap profesi apapun. Nah, di sini yang terakhir adalah Ibu ingin memberikan sebuah tips atau ya tips untuk presentasi yang efektif. Sebenarnya ini bukan presentasi, lebih ke bisa juga menjalin komunikasi yang efektif. Ke presentasi lebih kepada komunikasi ya. Kita mengkomunikasikan apa yang kita tahu ke audiens. Itu kan presentasi, sama aja dengan komunikasi. Nah, yang pertama adalah kita harus tahu audiens kita, seperti yang tadi Ibu contohkan ya, level education mereka. Kita harus tahu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak kecil, kemudian anak SMA, anak S1, S2 atau yang lebih tinggi. Itu berbeda tentunya, daya serap mereka, pengetahuan mereka itu berbeda. Yang kedua, penerimaan emosional mereka seperti apa, background mereka, culture background mereka. Mungkin orang dari suku A cenderung keras, tapi memang sebenarnya persepsi tetap positif, mungkin karena culture backgroundnya yang berbeda. Terus kemudian dari psikologinya seperti apa, kalian harus mempertimbangkan itu semua. Jadi ketika kalian present, ketika kalian ngomong dengan orang, itu harus tahu audiens kalian siapa, gitu kan. Yang kedua, menceritakan, tell stories, gitu kan, seperti retelling story ya, kita bercerita. Jadi ketika kita berkomunikasi, ini mungkin kalau yang ini lebih ke presentasi ya, mungkin kita sedang present proyek atau apapun, itu ekspresikan dengan sebuah gambar, analogi, itu akan lebih menarik. Kemudian emosi kita bermain, kita mengilustrasikan, terus kita membuat poin-poin, contoh-contoh. Nah, itu sangat penting sehingga tidak monoton ya apa yang kalian sampaikan. Keep it simple. Buatlah itu simple tapi bermakna, jangan bertele-tele. Sehingga jelas to the point apa yang ingin sampaikan. Lalu sebenarnya body language itu sangat-sangat penting. Kembali lagi tadi orang bisa tahu makna kalian, persepsi kalian tuh 50% dari body language. Jadi jangan sampai salah. Jadi ini sebenarnya bisa disalah artikan juga ketika kalian memberikan body language yang salah. Misalkan kalian sedang berbicara dengan atasan, nah, kalian harus menjaga body language kalian. Terus ini tentunya akan beda ketika kalian berbicara dengan teman sejawat atau teman di bawah kalian. Pasti body language-nya berbeda. Jadi ini juga harus sangat diperhatikan juga. Penampilan juga seperti itu. Nah, misalkan kita kuliah, penampilan kita ya seperti anak kuliahan, yang mungkin kita penampilannya biasa,
penampilannya berkaos, celana jeans. Apakah ketika kita bekerja kita akan seperti itu? Tidak. Karena appearance juga look like itu juga mempengaruhi terhadap komunikasi kita, profesionalisme kita. Makanya kita diajarkan ketika kuliah, pakailah pakaian yang rapi, pakailah pakaian yang sopan. Karena itu kaitannya dengan nanti itu mendidik habit untuk lebih baik dalam berpakaian. Nah, selanjutnya adalah kita harus mencoba listen, connect, identify, respect. Terus kita harus bisa menghubungkan informasi-informasi, bisa explain, menjelaskan, bisa membangun. Sebenarnya ini kata-kata yang bagaimana kita mengkomunikasi sebuah presentasi tersebut, mendeliver apa yang ingin kita sampaikan dengan baik. Terus kemudian kita bisa maknanya tersampaikan lah dengan benar. Jadi orang tidak salah paham. Nah, yang selanjutnya ada variasikan cara kalian memberikan informasi ya, mendeliver informasi ya, mulai dari artikulasi kalian, intonasi, pitch, rate, proyeksi kalian, supaya tidak monoton. Balik lagi, orang akan merasa nyaman dengan Anda. Kemudian cobalah kalian tulus ya. Jadi bersikaplah tulus. Sehingga di sini ada 3 hal yang harus dituju ya dalam berbicara di depan umum yang perlu kalian highlight ya. Yang pertama itu adalah kalian harus membahas subjekmu apa. Kamu harus masuk dalam subjek yang kamu bahas. Kemudian masukkan subjek tersebut ke dalam diri Anda. Kalian harus menguasai, kalian harus bisa ini loh yang pengen saya deliver. Kemudian yang terakhir adalah masukkan topik tersebut atau subjek tersebut ke dalam hati audiens kalian sehingga maknanya sama. Jadi lebih ke menciptakan chemistry ya kalau misalkan dalam sebuah hubungan ya seperti itu, sehingga tidak akan terjadi double makna ketika kalian sudah satu hati, kan intinya seperti itu contohnya gitu kan. Nah, ini juga penting, hindari distract ya, hindari membuat gangguan visual, verbal maupun vokal, memotong pembicaraan, terus kemudian body language yang tidak benar, maksudnya yang mengganggu gitu kan, terus kemudian dari omongan itu tidak dibenarkan. Nah, eye contact itu penting ya, ketika kita berbicara dengan orang lain, tatap mata mereka, sehingga kita seperti memberikan interest tersendiri kepada lawan bicara kita, sehingga itu membuat kesan menghargai terhadap lawan bicara kita. Ya, yang terakhir adalah praktek, jangan hanya teori gitu kan. Terus kemudian buatlah itu menjadi habit kalian, sehingga walaupun refleks kalian akan tetap bisa berkomunikasi dengan baik. Kemampuan komunikasi itu tidak dibentuk sehari langsung bisa, tidak. Dia sesuatu yang harus dilatih secara berulang-ulang dan berkelanjutan supaya bisa lebih baik. Nah, sehingga kalian bisa memulai dari sekarang, mulai dari saat ini bagaimana kalian berkomunikasi harus ditata, sehingga nantinya ketika kalian sudah keluar dari bangku perkuliahan, udah masuk ke industri, kalian sudah siap nih. Saya sudah siap menghadapi siapapun, saya sudah bisa, walaupun kalian ke bisnis, ke industri, saya sudah siap menghadapi klien, saya sudah siap menghadapi atasan, karena memang saya punya skill komunikasi yang bagus, saya punya kepercayaan diri yang bagus juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya di sini. Nah, komunikasi skill, kita akan ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih.